فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا ساعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبarakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarah Kitab Al-Ilm min Sahih Al-Bukhari, karya Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki halaman berikutnya, yaitu halaman 33. Qala al-mu'allifu asbahullah wa kadzalika as-su'al minal muta'allim lil mu'allim. Dan seperti itu juga pertanyaan dari seorang guru kepada muridnya atau santrinya. Ini merupakan tata cara di dalam mengambil ilmu yang terbaik, adanya as-su'al wal jawab. Karena kita masih menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau bertanya kepada segenap para sahabat waktu itu, inna minasyajari syajaratan la tasqut waraquha wa innaha mathalul mu'min famahi. Sesungguhnya ada salah satu pohon yang mana pohonnya itu daunnya tidak berguguran. Itu permisalan bagi seorang mukmin. Pohon apakah itu? Akhirnya segenap para sahabat, mereka ada yang punya jawaban yang lain, ada juga yang terpetik di benaknya tapi tidak mengungkapkan. Seperti siapa kemarin? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya hiya nahlah. Itu adalah pohon apa? Pohon kurma. Kita lihat apa kata beliau. Kata Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah, wan nadhar fil masail wa 'arduha 'ala al-mu'allim aw al-aqran. Dan juga termasuk yang seperti itu juga pertanyaan seorang guru kepada, atau pertanyaan dari seorang murid kepada gurunya, dan juga memperhatikan permasalahan-permasalahan kemudian menyodorkan kepada al-muallim, kepada gurunya, awil akran, atau kepada sahabat-sahabatnya. Itu juga termasuk apa? Termasuk thariqah, tata cara dalam mendapatkan ilmu. Jadi kadangkala seorang murid bertanya sama gurunya, mungkin aja murid-murid yang lain belum tahu jawabannya, akhirnya guru tadi menjawab sehingga dia mendapatkan faedah yang baru. Yang belum paham tadi dia mendapatkan apa? Faedah yang baru. Seperti itu. Atau dia menyodorkan suatu permasalahan kepada teman-temannya yang lainnya, intinya murajaah, mudzakarah, yang akhirnya akan mendatangkan faedah. Kullu dzalika nafi'un wa mufid. Itu semuanya bermanfaat dan berfaedah. Bihi tufhamu tafasilul ahkam min halal wa haram wa ghairi dzalik. Kata beliau, dengannya akan dipahami rincian-rincian hukum berupa halal, haram dan yang selainnya. Karena adanya percakapan tadi. Ada percakapan. Dalam artian ketika seorang ustaz atau syekh atau seorang pengajar itu pastikan memberikan ruang kepada pelajarnya, santrinya atau muridnya untuk bertanya.
Jangan dibatasi akhirnya apa? Permasalahan yang masih belum dipahami oleh muta'allim yaitu santrinya masih terhenti, jangan. Dikasih ruang, dikasih waktu. Kita lihat walladhi yumna' min as'ilatil muta'allim lil mu'allim, dan orang yang dilarang dari pertanyaan-pertanyaan seorang murid kepada gurunya, wa yakunu mahdzuran. Hal seperti itu bisa dinilai apa? Mahdzur, dilarang. Maksudnya bahaya. Paham ya? Karena mungkin aja ada permasalahan yang santri itu belum paham, tapi dilarang bertanya. Jangan kalau seandainya memang ada permasalahan, dia mengajukan pertanyaan kepada seorang muallim atau ustaz atau gurunya tadi, itu justru apa? Akan membukakan pintu faedah. Huwa as-su'al alladhi la yakunu al-gharad minhu sahihan ka-su'al at-ta'jiz. Kata beliau, yang namanya pertanyaan pun tidak semuanya diperbolehkan, ada juga pertanyaan yang dilarang, dibatasi. Cuman hukum asalnya kalau ada permasalahan seorang muta'alim mengajukan kepada muallimnya. Tapi kata beliau wa yakunu mahdzuran, kadangkala ada pertanyaan yang dilarang. Dilarang itu masih dibatasi, enggak diperbolehkan. Pertanyaan yang bagaimana? Huwa as-su'al alladhi la yakunu al-gharad minhu sahihan ka-su'al ta'jiz. Yaitu pertanyaan yang keinginannya itu bukan keinginan yang benar. Jadi ada maksud tertentu. Seorang santri atau murid ini bertanya kepada gurunya itu dengan maksud tertentu yang jelek. Apa itu? Ta'jiz, yaitu melemahkan gurunya. Bisa dipahami ya? Wah, ternyata gurunya ini lemah, ternyata enggak paham mustalah, ternyata enggak paham fikih. Jadi untuk mengejek dan untuk merendahkan itu enggak boleh. Bisa dipahami ya? Karena yang namanya seorang guru itu tidak ada yang sempurna. Kekurangan pasti ada. Mungkin kekurangan dalam memahamkan, kekurangan dalam penyampaian, kekurangan dalam pemahamannya atau yang semisalnya, itu ada. Makanya jangan sampai seorang santri atau murid ketika bertanya tujuannya ta'jiz, untuk melemahkan. Paham ya? Wasu'alu ta'annut, atau pertanyaan yang ngeyel. Dia bertanya dapat jawabannya malah ngeyel. Nah, ini salah juga. Paham? Nah, adapun kisah Jibril alaihissalam ketika beliau bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang rukun Islam, iman, ihsan. Kemudian sempat apa? Sempat membenarkan sodakta. Sudah bertanya, dia juga yang benarkan. Di situ tujuannya bukan untuk ta'annut. Paham ya? Karena biasanya orang bertanya itu karena enggak tahu. Kalau dalam hadis Jibril itu, Jibril alaihissalam tahu enggak jawabannya? Tahu. Tapi sengaja bertanya kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam untuk mengajari siapa? Para sahabat yang lainnya. Makanya di akhir hadis apa kata Rasulullah SAW? Ya Umar, atadri man as-sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Kata Umar bin Khattab anhu, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian diberi jawaban oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam, hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Ini tadi Jibril datang kepada kalian mengajari perkara agama kalian. Jadi di situ walaupun Jibril alaihissalam sudah tahu jawabannya, bukan untuk ta'annut, untuk ngayal, bukan, tapi untuk mengajarkan kepada para sahabat yang lainnya. Mafhum salah? Naam. Yang dilarang adalah wasu'alu ta'annut, pertanyaan yang ada unsur ta'annut, ngayal. Jadi sudah tanya, kemudian nanti dibanding-bandingkan jawabannya, ujung-ujungnya dia ngayal. Ngayal itu enggak nerima jawabannya, padahal jawabannya benar itu loh. Sudah dipahami ya? Naam. Untuk menentang atau yang semisalnya. Walladhi yusirul jadal baina tullabil ilm biduni jadwa aw samarah yurjal intifa' biha. Dan juga yang ketiga, yaitu seorang santri atau murid yang menimbulkan perdebatan di antara para santri-santri yang lainnya, yang tidak ada ujungnya, tidak ada tujuannya, tidak ada buah yang dihasilkan yang bisa diharapkan manfaat dengannya. Paham ya? Itu juga dihindari. Jadi kalau ada pertanyaan, ya pertanyaan yang sifatnya normal. Ya mungkin dia enggak paham, bertanya, "Ya Syekh, ma fahimtu hadhihi mas'alah." Tapi kalau dia bertanya untuk apa? Menimbulkan perdebatan di majelis tersebut atau yang semisalnya, itu ahsan apa? Dihindari. Karena apa? Karena mungkin terbatasnya waktu atau mungkin akan bikin bingung yang lainnya. Paham ya? Antum lihat kisahnya Malik bin Anas rahimahullah, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah.
Ketika itu di majelis ada orang yang bertanya, yang khawatirnya orang ini menimbulkan syubhat pertanyaannya. Bertanya tentang apa? Istiwa. Ya Aba Abdillah, kaifal istiwa? Wahai Aba Abdillah, apa itu? Bagaimana istiwanya Allah SWT? Apa kata Imam Malik bin Anas rahimahullah? Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Ya kan? Wal kaifu majhul. Wal imanu bihi wajibun. Wa su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu sudah maklum, diketahui maknanya. Sedangkan bagaimananya istiwanya Allah Ta'ala majhul, enggak ada yang tahu. Tapi kita enggak ada yang tahu kita. Kemudian mengimani tentang istiwa wajib hukumnya. Dan pertanyaannya itu bid'ah. Di akhir kisah bagaimana? Imam Malik bin Anas rahimahullah merintahkan agar orang itu diusir, dikeluarkan dari majelisnya. Sebabnya apa kira-kira? Sebabnya dikhawatirkan dia di situ menimbulkan syubhat yang lainnya gitu loh. Yang sudah yakin akhirnya jadi bingung. Paham ya? Disuruh keluar orang tadi. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Jadi pertanyaan yang diajukan oleh seorang santri atau murid kepada gurunya, pastikan pertanyaan-pertanyaan yang mendatangkan faedah, bukan pertanyaan yang mendatangkan perdebatan, keributan di dalam majelis tersebut atau yang semisalnya. Dan juga bukan pertanyaan yang fungsinya tujuannya agar untuk menabrakkan jawaban syekh yang satunya kepada syekh yang lainnya, jangan. Itu juga salah. Kita lihat, wa fil hadithi masyru'iyatu darbil amsal. Di dalam hadis ini juga disyariatkannya memberikan contoh-contoh. Karena kadang-kala dengan contoh itu, permisalan-permisalan orang semakin terbuka. Ya kan? Banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang kadang-kala Allah Ta'ala memberikan apa? Permisalan. Contohnya orang yang semula bersyukur akhirnya kufur nikmat. Dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Permisalan atau bukan itu? Permisalan. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan. Dan Allah Ta'ala memberikan permisalan suatu kampung yang penduduknya itu Masya Allah semula aman, tentram, tenang. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya datang dari seluruh penjuru, dari seluruh tempat. Tapi bagaimana? Apa yang mereka rasakan setelah itu? Apa yang mereka perbuat setelah itu? Fakafarat bi an'amillah. Akhirnya kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya Allah Ta'ala berikan apa? Rasa lapar dan takut buat mereka. Dengan sebab apa? Dengan sebab bimakan yasnaun. Dengan sebab ulah perbuatan mereka sendiri. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala darabal amsal fil Qur'anil umuril azimah fi sya'nit tauhid wa sya'nis syirik. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menyebutkan permisalan-permisalan dalam Al-Quran pada perkara-perkara yang agung dan besar, baik yang berkaitan masalah tauhid dan permasalahan syirik. Tujuannya apa? Liya'rifal insanu fadla tauhid wa jalalata qadrih. Tujuannya agar manusia itu tahu keutamaan tauhid dan mulianya kedudukan tauhid. Wa ya'rif khatar syirki, dan juga agar mengetahui bahayanya kesyirikan. Wa 'aqibat amrih, dan juga agar tahu akibat hasil daripada kesyirikan. Dan tentunya banyak sekali ya kisah-kisah tersebut. Faja'atil ayatu fil Qur'anil Karim bi sighatil masal fi ayatin muta'addidah. Maka sungguh telah datang ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim dengan bentuk permisalan di dalam ayat yang sangat banyak. Karena qala subhanahu wa ta'ala, mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baita. Lihat itu. Permisalan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai pelindung-pelindung, ibaratnya seperti apa? Permisalannya seperti ankabut. Antum tahu ankabut? Laba-laba. Seperti laba-laba yang membuat rumah. Rumah laba-laba, sarang laba-laba. Kuat atau tidak? Tidak kuat. Wa inna ahwanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya selemah-lemah rumah itu adalah rumah laba-laba jika mereka apa?
jika mereka mengetahui. Maksudnya apa? Maksudnya semua sekutu-sekutu yang mereka tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka semua lemah sekutu-sekutu tadi. Enggak ada yang kuat sama sekali. Paham ya? Mau berhala, patung dan semisalnya, enggak ada yang kuat. Bahkan apa barakallahu fiik, memberikan rezeki atau mengatur alam semesta pun enggak mampu. Bisa dipahami ya? Kita lihat, fahada masalun darabahu Allah azza wa jalla liyatabayyana li'abadatil asnam wal awsan annahum laisu 'ala syai'. Lihat ini. Maka ini merupakan apa? Permisalan yang Allah telah berikan untuk menjelaskan kepada para penyembah patung, para penyembah berhala, bahwasanya mereka tidak di atas sesuatu yang bermanfaat. Paham ya? Mereka enggak ada apa-apanya, enggak bermanfaat sama sekali. Batu kok disembah, ya kan? Nah, tanah dipahat, disusun, dibakar, jadi patung kok disembah. Allahumma musta'an. Naam. Pertanyaannya, apa perbedaan sonam dengan wasan? Di sini sebutkan li'abadatil asnam wal ausan. Berarti ada wawu ataf di situ. Ya. Apakah sama antara sonam dan wasan ini atau ada bedanya? Coba Hizam. Sama atau beda? Beda ya, bedanya apa bedanya? Mana yang umum, mana yang khusus? Wasanun umum. Kullu ma yu'bad min dunillah wasan. Semua yang diibadai selain Allah wasan namanya. Kalau sonam khusus, sesuatu yang dipahat, yang dibentuk, patung, berhala. Mungkin ada patung sapi, ya kan? Atau patung kerbau, atau patung ular misalkan. Intinya yang berbentuk, yang dipahat, itu sonam. Tapi kalau wasanun itu mencakup semua yang diibadai selain Allah Ta'ala. Mau batu, mau tanah, bulan, bintang, intinya seperti itu. Mafhum, sehingga ada umum, ada khusus. Yang umum yang mana tadi? Wasanun. Paham ya? Nah, yang khusus sanam. Wa annahum tawajjahu bi ibadatihim liman la yastahiqqu bil ibadah syai'a. Dan bahwasanya mereka itu mengarahkan ibadah mereka kepada orang yang tidak layak, tidak pantas diibadahi sedikit pun. Makanya Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih, kalau antum mengingat kembali matan Al-Qawaidul Arba', ya kan? Beliau menyebutkan di matan tersebut, orang-orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada musyrikin zaman dahulu. Mafhum? Karena orang musyrikin zaman dahulu itu ketika ingin menyanjung, memuji, meminta kepada selain Allah, pilih-pilih orang-orang yang benar-benar saleh gitu loh. Yang benar-benar saleh dan manusia. Paham ya? Orang musyrikin zaman sekarang bagaimana? Orangnya belum tentu saleh dan enggak tahu orang mana, muslim atau enggak, kelihatannya kuburannya dari naikkan dibangun, Masya Allah, berbondong-bondong datang situ. Katanya kuburnya wali fulan bin Alan katanya. Enggak tahu wujudnya siapa fulan bin Alan ini. Dari mana juga? Muslim atau enggak, gitu loh. Paham ya? Itu masih manusia. Ada juga yang bukan manusia, diagungkan, dimintai berkah. Hewan. Kiai Selamat. Pernah kenal Kiai Selamat? Yang di Solo? Manusia bukan itu? Itu kerbau. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, bukan manusia itu. Itu sebagian mereka ada yang mengagungkan, ada yang barakallahu fiik menganggap itu keramat dan semisalnya. Lihat, orang musyrikin zaman sekarang lebih parah. Paham ya? Itu yang pertama, parahnya tidak pandang bulu, pokoknya kelihatannya sakti itu, udah. Paham ya? Nah, dimintai berkah dan semisalnya. Kalau orang musyrik, yang kedua, kalau orang musyrikin zaman sekarang itu berbuat syiriknya kadang ketika waktu senang dan ketika waktu sedih. Ya enggak? Ketika rezekinya melimpah, larinya ke Gunung Merapi. Syirik lagi. Ketika rezeki sudah lancar, larinya ke pantai selatan. Syirik lagi. Paham ya? Ketika susah pun lari juga ke sana. Kepada para dukun dan semisalnya. Nah, musyrikin zaman dahulu itu mereka ketika benar-benar genting keadaannya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika lapang keadaannya baru buat syirik. Itu disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih dalam kitab Al-Qawaidul Arba'. Kita lihat lagi, li'annahu la yajlib li nafsihi wa la li ghairihi. Dikarenakan yang selain Allah Subhanahu wa taala itu
tidak bisa mendatangkan untuk dirinya sendiri, tidak pula untuk yang lainnya. Maslahah wa la yadfa' darran li'ajzihi, tidak pula mendatangkan manfaat untuk diri sendiri, tidak pula yang lainnya. Dan juga tidak bisa menolak bahaya. Kenapa? Li'ajzihi wa dha'fihi, karena lemahnya dan lemahnya. Karena enggak mampu dan lemah. Gimana berhala? Antum lihat berhala patung coba. Paham ya? Ibrahim alaihissalam ketika berjuang mendakwahi bapaknya Azar. Nah, yang waktu itu penyembah berhala kan? Nah, berhala demi berhala dihancurkan Ibrahim alaihissalam. Kemudian disisakan berhala yang paling besar. Akhirnya bapaknya marah, seraya mengatakan, apakah engkau yang menghancurkan, yang melakukan perbuatan ini wahai Ibrahim? Ibrahim alaihissalam jawabannya santai, tanya kepada berhala yang paling besar itu kalau bisa bicara. Kira-kira bisa bicara enggak? Enggak bisa bicara. Bayangkan, patung, batu, menunjukkan lemahnya. Nah, barakallahu fi sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Wahai segenap manusia, telah diberikan permisalan, maka dengarkanlah baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau istama'u lah. Lihat ini. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak mampu menciptakan apa? Dzubab, lalat gitu loh. Lalat itu kan utuh, sayapnya aja nggak mampu mereka ciptakan, apalagi utuh lalat, bayangkan itu. Walau istama'ulah, walaupun mereka berkumpul, lihat, berkumpul bersatu padu, profesornya, dokternya, semualah intinya, bikin lalat, kira-kira mampu nggak? Kira-kira, ya, kira-kira mampu nggak? Nggak mampu. Wa in yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhum min. Lihat, kalaupun lalat itu merebut makanannya atau sesuatu sedikit yang ada pada dirinya, dia nggak mampu untuk mengambil kembali. Jadi pahami? Jadi lalat itu kan kadang-kadang kan pergi, ya kan, terbang ngambil makanan itu. Nah, kalau makanan diambil lalat, dia ingin mengambil kembali pun nggak bisa. Paham ya? Nah, maksudnya lemah sekali gitu loh. Jadi pahami ya? Nah, patung berhala nggak bisa gerak, nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dha'ufat talib wal matlub, maka dua-duanya lemah. Yang meminta dan yang diminta juga lemah. Paham ya? Nah, Allah musta'an, karena dua-duanya barakallahu fiik, nah, bukan sesuatu yang disyariatkan, syirik. Jadi paham ya? Ma qadarullah haqqa qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kita lihat, innan nadhira fi hadza al-mathal fi kutub at-tafsir yajidu annahu bayanun wa tawjihun lil ummah. Sesungguhnya orang yang perhatikan dalam permisalan ini dalam kitab-kitab tafsir akan menjumpai bahwasanya hal tersebut adalah penjelasan dan arahan kepada umat liyatawajjahu, agar mereka mengarahkan bi ibadatihim, ibadah mereka, li khaliqihim, lihat ini, untuk pencipta mereka, wa barihim, dan juga pencipta mereka. Alladzi infarada bi khalqihim, bari, khaliq itu artinya sama. Yang apa? Yang sendirian di dalam penciptaan mereka, tunggal Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam. Wa takaffala bi arzaqihim, yang sendirian juga apa? Menanggung rezeki mereka. Rezeki semua di alam semesta ini, mulai daunnya, rerumputan, hewan, manusia, semuanya siapa yang nanggung? Siapa yang nanggung? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang hidup di muka bumi ini, semuanya hidup di muka bumi ini, melainkan rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah, zat yang senantiasa memberikan rezeki dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kemudian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, nahnu narzuqukum wa iyyahum, nahnu narzuquhum wa iyyakum, menunjukkan bahasanya Allah taala yang memberikan rezeki gitu loh. Nah, kita lihat, wa yatasarrafu fihim bil ihya wal imatah, dan juga sendirian dalam mengatur mereka dengan menghidupkan dan mematikan, wal khauf wal aman, memberikan rasa takut dan keamanan, wasihah wal marad, kesehatan juga penyakit, wal ghina wal faqr, kekayaan dan juga kefakiran, itu semuanya Allah yang ngatur. Wa tulul umr wa qasrih, panjangnya usia atau pendeknya usia. Wa kullu syai'
dan segala sesuatu. Huwallazi yastahiqqu an yu'bad wahdah. Dialah zat yang berhak untuk diibadahi semata. Duna siwa, bukan selainnya. Mafhum? Makanya sangat disayangkan, sudah diuji ekonomi susah, pekerjaan sulit, larinya malah ke dukun. Kalau gratis masih mending, bayar lagi ke dukunnya itu. Iya kan? Bayar itu pun kalau berhasil, kadang-kadang sampai berkali-kali enggak berhasil juga. Modus dukunnya. Apa modus? Modal dusta. Namanya zaman sekarang kan intinya dapat uang kan. Jadi seperti itu keadaannya, Allah musta'an. Wa ammal ladzi lam yakhluq wa lam yarzuq wa la yamlik syai'an min at-tasarrufat mimma la yaqdiru alaihi illa Allah azza wa jalla fala yastahiq syai'an min al-ibadati. Maka sesuatu yang tidak bisa mencipta, tidak bisa memberikan rezeki, tidak memiliki sesuatu apapun dalam pengaturan alam semesta ini, dari perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali Allah Ta'ala, maka tidak berhak untuk diibadahi. Jadi ibadah itu murni untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya murni untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dha'fat talib wal matlub, ay al-'abid wal ma'bud. Dua-duanya lemah. Yang menyembah dan yang sembah lemah. Yang sembah selain Allah, yang menyembahkan musyrik. Iya kan? Nah, lihat. Al-'abid wal ma'bud, yang menyembah dan yang sembah kulluhum du'afa, mereka semuanya lemah. Kama qala Allah azza wa jalla, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai segenap manusia, kalian itu adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah zatnya Maha Kaya dan Maha terpuji. Tambah dikit lagi pas titik itu ya. Wa idza kana al-amru kadzalik, dan apabila perkara yang seperti itu, fayajibu 'alaikum an tatawajjahu bil ibadat kulliha al-maliyah wal badaniyah lahu wahdah duna siwa. Dan apabila perkara yang seperti itu, maka wajib atas kalian semuanya untuk menyerahkan, mengarahkan peribadatan semuanya, baik harta maupun badan, kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Paham ya? Jadi yang jadi tolak ukur itu al-ibrah bima yu'bad. Yang jadi tolak ukur itu dengan apa yang disembah. Kalaupun dia itu nyembah lalat, berarti nyembah selain Allah Ta'ala, syirik juga gitu, walaupun sekecil apapun. Paham ya? Nah, jadi enggak harus sesuatu yang besar, pohon beringin, enggak harus. Misalkan dia nyembah lalat misalkan, atau nyembah nyamuk lah, atau nyembah tikus. Nah, sebagian tempat ada kan yang ngagungkan tikus itu kan. Nah, itu juga syirik atau tidak? Syirik juga. Nah, kita lihat sini. Li'annahu huwa mustahiqqul lidzalik, dikarenakan hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Wa darabal amsal, wa darbul amsal fil Qur'an katsirun, dan memberikan permisalan-permisalan dalam Al-Qur'an itu banyak. Wa minha darbul masal lid dunya wa haqaratiha. Artinya, dan di antara juga memberikan permisalan terhadap dunia ini dan rendahnya, hinanya dunia. Wa sur'ati zawaliha, dan cepatnya hilangnya dunia ini. Paham ya? Cepatnya hilangnya dunia ini. Jadi permisalan-permisalan seperti itu, barakallahu fiik, banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Naam, baik yang berkaitan masalah tauhid atau berkaitan masalah rendahnya dunia atau yang semisalnya. Qala azza wa jalla, Allah berfirman, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Dan sungguh Allah Ta'ala memberikan permisalan untuk mereka, permisalan kehidupan dunia seperti halnya air yang Allah Ta'ala turunkan apa? Dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian air tadi bercampur dengan apa? Tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Fa asbaha hashiman tadruhur riyah, kemudian tiba-tiba apa? Tumbuh-tumbuhan yang semula hijau, subur, lama-lama mengering dan menguning, diterpa oleh angin, hilang. Paham ya? Wa kana Allah 'ala kulli syai'in muqtadiran. Sungguh Allah Ta'ala itu mampu terhadap segala sesuatu. Syahidnya apa? Syahidnya barakallahu fiik, kelihatannya nampaknya hijau, indah, manis, itu hanya sementara. Jadi kalau orang mencari dunia itu salah, karena mencari sesuatu yang sementara, yang tidak kekal abadi dan enggak dibawa mati. Tapi kalau mencari itu mencari akhirat, walaupun sedikit itu pasti kekal kalau akhirat. Paham ya? Dan berkah. Tapi kalau dunia sudah sedikit, itu pun apa? Tidak kekal dan enggak dibawa mati gitu loh.
Jadi pahami ya? Makanya sangat sayangkan orang yang barakallahu fiik mati-matian ngejar dunia. Karena dunia pun enggak perlu dikejar, itu kita pasti sudah dapat. Paham ya? Hanya saja bersyukur ataukah tidak. Tapi kalau akhirat kita tidak upayakan, kita tidak mencari, tidak berusaha, enggak dapat. Tapi kalau dunia cukup kita ngejar akhirat, dapatkan akhirat, dunia sudah menyertai. Tapi kalau ngejar dunia dapat dunia, akhirat belum dapat. Mafhum? Ngam. Kejarlah dunia atau terbalik? Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Paham ya? Dalam kalau ngejar akhirat, upayakan semaksimal mungkin, jangan lupa akhiratnya. Naam. Ini yang kita ambil barakallahu fiik, masih panjang pembahasannya. Yang kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan banyak dalam Al-Qur'an mengenai tauhid dan juga bahayanya syirik atau yang semisalnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.